Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang terus memelihara saya dan saudara sampai saat ini. Secara khusus saya berdoa untuk sahabat-sahabat yang saya dengar kemarin sedang dalam keadaan sakit karena penyakit hari-hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita, menyembuhkan dengan sempurna. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, hal-hal yang harus kita miliki, harus terjadi di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan adalah kita harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, lalu kemudian bertambah teguh dalam iman, bertambah teguh dalam iman kepada Kristus. Saudara, iman adalah sesuatu yang tak terlihat. Sama seperti akar itu, iman itu tidak terlihat. Itu ada di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ukuran iman seseorang. Tetapi ukuran iman itu, kuasa iman itu akan dapat terlihat dari kehidupan kita masing-masing. Apakah kita tetap teguh di dalam iman, di dalam Kristus atau tidak. Saudara-saudara, ketika Yesus sudah memulai pelayanannya dan Yohanes Pembaptis sedang dalam penjara, lalu kemudian dalam kitab Injil Matius pasal 11 ditulis, Yohanes menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah betul engkau adalah Mesias yang kami tunggu-tunggu? Padahal di dalam ayat-ayat yang lain, dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga, pasal yang keempat, kita menemukan di sana bahwa Yohanes Pembaptislah yang memproklamirkan siapa Yesus. Dia mendapatkan penyataan yang begitu jelas dari sorga bahwa Yesuslah itu Mesias yang diutus oleh Bapa di sorga. Tetapi ada kemudian timbul keraguan-raguan ketika dia dalam penjara, dalam kesepian, dalam keadaan kesusahan. Dia mengutus kedua orang muridnya itu, apakah engkau Mesias itu? Saudara-saudara, apa jawaban Yesus kepada mereka? Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini penting, saudara-saudara, untuk kita renungkan. Bertambah teguh dalam iman. Iman kita seringkali menghadapi ujian. Kita dihadapkan kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita mendapati bahwa tidak semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan, atau minimal tidak sesegera seperti yang kita inginkan. Tuhan mengabulkan doa kita. Di sini membutuhkan ujian iman. Apakah kita tetap teguh dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus? Saudara-saudara, dalam kitab Kolose pasal 1 kita lihat apa yang nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose juga, ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang,
Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, seseorang bisa bergeser dari iman kepada Kristus pertama karena kesusahan, karena pencobaan, karena penderitaan, karena penganiayaan, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah ancamannya seperti yang dialami oleh jemaat di Kolose, adanya pengajaran-pengajaran yang palsu, yang seolah-olah berdasarkan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya melenceng dari kehendak Tuhan, dari maksud dari firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan berkata, Paulus mengingatkan, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Iman kita yang paling mendasar apa, saudara? Iman yang paling mendasar dari orang Kristen adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah iman yang paling mendasar. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah iman kita yang paling mendasar. Dan pengakuan ini seringkali hendak dibelokkan oleh pengajar-pengajar yang palsu, yang disusupkan oleh setan, oleh iblis. Kita jangan bergoncang. Saudaraku, biarlah kita meneladani seperti Paulus. Dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, Paulus berkata, aku banyak menderita semuanya ini, tetapi aku tidak takut, aku tidak kecewa, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Haleluya, saudara. Kita harus benar-benar mengetahui siapa yang kita percaya. Mengetahui di sini bisa berarti melalui pengetahuan kita, penggalian kita, pemahaman kita melalui firman Tuhan. Mengetahui juga bisa melalui pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan kita bergoncang, jangan kita bergeser dari pengharapan Injil, tapi biarlah kita bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.